Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaramakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian subuh kita ya, dengan membahas tentang ya, siapa Allah ya. Kita ingin mengenal Allah lebih dalam lagi, khususnya apa yang selalu kita baca paling banyak yaitu di dalam surat Al-Fatihah ya. Itu adalah surat yang setengahnya itu isinya mengenalkan kita kepada Allah. Saking pentingnya itu wajib kita baca dalam sholat, dalam ibadah kita. Dan itu di 4 ayat pertama surat Al-Fatihah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu semua ayat itu mengenalkan kita ya, tentang Allah. Siapa Allah? Itu yang paling primer, paling utama itu bisa kita temukan di 4 ayat surat Al-Fatihah itu. Saking pentingnya itu kita wajib membacanya setiap sholat. Nah, ini kehebatan Allah, begitu simpel ya, sederhananya mengenalkan siapa dirinya melalui surat yang pendek itu. Namun saking pendeknya dan seringnya kita baca, seringkali lewat aja begitu ya. Nah, jamaramukumullah, di surat ini kita menemukan ada nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Yang ini disebutkan paket. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini paket. Nanti di dalam Quran itu kita temukan dipisah. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Enggak disebut Ar-Rahimnya gitu. Ya, dipisah gitu. Tapi khusus untuk di surat Al-Fatihah dan juga ada di beberapa ayat ya, ada 6 ayat itu yang penyebutan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya itu disatukan. Ada 6 ayat ya. Nah, ini penting kenapa? Karena kita selalu membacanya dalam satu paket Ar-Rahman Ar-Rahim setiap sholat dan wajib gitu. Jadi kalau kita pahami, oh ini wajib kita baca dan selalu dipadukan Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Bahkan kalau kita memulai ya, sesuatu, maka kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Salat, kemudian juga melakukan segala sesuatu, kita awali dengan basmalah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Juga saat kita membaca Quran, di setiap awal surat kecuali At-Taubah itu selalu diawali Bismillahirrahmanirrahim. Betapa powerfulnya kalimat ini, betapa luar biasa dalamnya makna dari kalimat ini. Kenapa digandengkan, disatu paketkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ini juga rahasia tersendiri ya. Setiap melakukan sesuatu yang baik, kita juga disunahkan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca terjemahannya, Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ini kan masih tanda tanya ya. Dengan nama Allah ngapain gitu? Dengan nama Allah saya pergi ke masjid. Dengan nama Allah saya pergi bekerja. Dengan nama Allah semua aktivitas yang baik itu diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan disatu paketkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita lihat kenapa begitu banyaknya kita ya, diajak untuk membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jamaah rahimakumullah, makna Ar-Rahman Ar-Rahim ini ya, kita temukan sebelum kepada Allah ya.
Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi kalau kemampuan otak kita membayangkan sesuatu hebat banget gitu, maka Allah tuh di atas itu. Sesuatu hebat banget, Allah tuh di atas kemampuan kita membayangkan sesuatu yang hebat. Baik banget, Allah itu di atas kebaikan yang bisa kita bayangkan. Nah, maka kalimat ya Ar-Rahman Ar-Rahim ya, ini kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada bagian tubuh manusia yang memakai kata ini Ar-Rahim. Siapa yang memiliki rahim ini? Perempuan. Rahim. Seorang perempuan, dia punya rahim. Bagaimana ketika rahimnya itu ada janin di dalamnya, di dalam rahim itu, maka kita melihat bagaimana perempuan ini yang mengandung anaknya dalam rahimnya itu sangat menyayangi, sangat perhatian kepada janin yang ada di dalam rahimnya itu. Itu manusia. Begitu saja manusia gitu. Begitu sayangnya kepada janin yang ada di dalam rahimnya. Ya. Jalan sedikit ada yang agak berbahaya, dia pegangi perutnya gitu. Ya. Semakin besar perutnya, dia semakin sayang, semakin perhatian. Ya. Meskipun semakin memberatkan kehidupannya. Itu rahim. Kalau seorang ibu yang di dalam rahimnya ada janin, ada bayi saja, itu begitu care, begitu perhatian, begitu menyayangi, melindungi janin yang ada di dalam rahimnya. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi rahmah ini adalah ya, kelembutan dan kebaikan kepada orang yang dikasihi. Jadi rahmah itu lembut, kemudian kebaikan yang diberikan kepada orang yang dikasihi, yang dicintai. Kalau seorang ibu itu begitu lembut, begitu baik kepada janin yang ada dalam kandungannya, ada dalam rahimnya, maka Allah itu jauh lebih daripada seorang ibu. Ya. Bagaimana Allah baiknya kepada kita semua. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, di sini penyebutan satu paket, Ar-Rahman ini satu, Ar-Rahim ini dua. Penyebutan satu paket ini itu nggak banyak dalam Quran. Ya. Hanya 6 kali saja. Ya, penyebutan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu disatukan itu hanya 6 kali saja, saking spesialnya gitu. Ya. Nah, di surat Al-Fatihah 2 kali diulang Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu satu paket. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, diulang lagi. Saking pentingnya kita memahami Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap sholat wajib kita baca, ya, setiap rokaat wajib kita baca. Dalam setiap rokaat itu selalu diulang Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jamaah rahimakumullah, apa makna dari Ar-Rahman? Ini adalah suatu kata yang superlatif gitu, sangat gitu. Kalau ada pola katanya Ar-Rahman itu berarti sangat gitu. Ar-Rahman itu sangat penyayang, sangat pengasih, sangat peduli. Itu Ar-Rahman. Ya. Jadi misalnya dengan pola kata ini, ya, Godban, sangat marah. Godob itu marah. Tapi kalau Godban, Rahman, sangat marah Godban. Ya. Kita jam 8 pagi lapar, lapar. Tapi menjelang adzan maghrib lapar banget, jauan. Pola katanya begitu. Rahman, Godban, jauan, atshan, haus banget, atshan gitu. Jadi ini ekstrim. Ya.
Jadi ketika pola katanya adalah Ar-Rahman, ini hiperbola, ini mubalaghah, ini ekstrim, sangat. Tapi biasanya bersifat sementara. Bersifat sementara gitu. Ya. Lapar banget pisan, ya sementara. Marah banget godban, ya sementara gitu. Ini bersifat sementara. Ini yang pertama. Jadi Ar-Rahman ini mengandung makna yang hiperbola, sangat. Ya. Kemudian yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahim ini dengan pola kata yang memberikan makna selalu, selalu gitu, always selalu gitu, continue dan permanen. Ya, Alim, Rahim. Ya, artinya alim itu selalu mengetahui. Ya, selalu mengetahui, alim. Ya, Rahim selalu, ya, selalu menyayangi, selalu lembut, selalu baik, Rahim. Nah, kenapa digabungkan dua kata ini? Ya, digabungkan Ar-Rahman itu yang ekstrim gitu, kemudian Ar-Rahim yang always, selalu gitu ya, selalu gitu. Ini paket ya, disatukan. Ya. Karena memang manusia begitu. Misalnya begini. Bendahara kita, ya, Pak D ini, ya, Pak Sony misalnya mengumumkan, ya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid ini, maka pulangnya akan dikasih amplop. Ya, isinya disebutkan, ya, misalnya ini ya, isinya 1 juta. Wah, itu pasti rame itu. Tapi nggak ada janji besok akan dikasih lagi, nggak ada janji itu. Ya. Dengan yang kedua adalah barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid ini, maka pulangnya akan dikasih bukan amplop lah, 1 lembar aja, 10.000, tapi setiap hari, Ya. Nah, kira-kira manusia itu kan, belum tentu saya besok bisa datang lagi, belum tentu saya bisa continue sepekan datang ke masjid ini gitu. Maka biasanya yang lebih menarik itu adalah yang gede, sekaligus gede gitu. Yang datang ke masjid ini sholat subuh, pulangnya dikasih 1 juta. Wah, itu pasti membludak ya, dibandingkan dengan 10.000 setiap hari selama sebulan gitu. Ya. Ini gaya bahasa yang keren banget gitu. Ya. Jadi ketika mendengar Ar-Rahman itu janji bagaimana kasih sayang Allah, kelembutan Allah, ya. Pemberian Allah itu jumlahnya banyak banget, ekstrim, banyak banget. Tapi sementara, tapi hanya sekali aja, 2 kali aja sementara. Nah, ini yang biasanya dibutuhkan dan lebih menarik gitu. Ya, hadiah itu gede tapi hanya sekali, itu menarik orang. Jadi kalau diumumkan ke sini, siapa yang sholat subuh ya, di masjid ini, maka nanti pulangnya akan dikasih amplop. Nah, isinya itu 1 juta. Oh, pasti penuh ini. Ya, sebelumnya pasti penuh. Ya, tapi kalau ya akan dikasih, ya, tapi cuma 1.000. Nah, ya, ngantri deh ya ngambilnya itu. Nah, ini gaya bahasa yang unik. Allah Maha tahu bagaimana psikologi kita, inginnya yang gede gitu ya, inginnya langsung yang jebret gitu ya. Ya, maka Ar-Rahman itu mengandung makna seperti itu, banyak banget gitu. Ya. Sedangkan Ar-Rahim, Ar-Rahim ini mengandung makna kontinu, permanen, selalu gitu ya. Ini kan luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmannya itu menjelaskan jumlah yang begitu banyak, Ar-Rahimnya itu kontinu. Ya, kita ingin dua-duanya, pasti ingin dua-duanya. Ya banyak, ya kontinu gitu. Itulah manusia ya yang serakah tuh ya begitu. Allah Maha tahu bagaimana hasrat kita, keinginan kita, keserakahan kita. Gitu. Dan Allah nggak takut miskin, dikasih dua-duanya. Banyak iya, kontinu iya. Subhanallah ya. Jadi ini rayuan
bukan rayuan gombal dari Allah, bukan ya. Rayuan yang cash and carry ya. Bismillahirrahmanirrahim, itu rayuan yang dikasih banyak dan kontinu. Makanya kalau kita memulai sesuatu, disunahkan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, minimal itu. Kenapa? Itu doa kita meminta keberkahan, kebaikan dari sesuatu dengan jumlahnya banyak dan kontinu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ekstrim banyak, Ar-Rahim kontinu. Ini luar biasa ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi penyebutan Ar-Rahman Ar-Rahim itu hanya 6 kali tadi dalam Al-Quran. Satu paket penyebutan Ar-Rahman Ar-Rahim itu hanya 6 kali dalam seluruh Al-Quran ya. Di dalam Al-Fatihah itu 2 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Nanti ada di surat-surat yang lain, dan diantaranya ada di surat Fussilat ya. Surat ke-41 ya. Hamim tanzilum minarrahmanirrahim. Hamim tanzilum minarrahmanirrahim. Apa hamim itu? Wallahu alam. Nggak ada yang paham arti hamim, tapi diantaranya menyebutkan itu maknanya Quran. Hamim ya, diantaranya Quran ini ya. Tanzilum minarrahmanirrahim. Quran itu diturunkan dari zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang ekstrim banget kasih sayangnya dan juga kontinu ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita berusaha baca Quran, itu kan balasannya itu 1 huruf ya, itu 1 kebaikan dikalikan 10, bukan rupiah ya. Baca Quran itu 1 huruf, 1 kebaikan, bukan 1 rupiah. 1 kebaikan dikalikan 10 ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah ya. Satu huruf, 1 kebaikan dikalikan 10. Luar biasa itu. Betapa melimpahnya itu kebaikan dari membaca Quran ya. 1 hurufnya itu 1 kebaikan dikalikan 10. Ini bapak-bapak yang bisnismen mungkin paham kalkulasi seperti ini. Keuntungan, profit, itu kan biasanya dihitung kan. Ini berapa persen ya keuntungannya, berapa profitnya itu. Kalau 2 kali lipat saja, itu sudah hebat itu bisnisnya. Keuntungan 2 kali lipat dari modal, itu sudah luar biasa bisnisnya itu. Ini Allah bicara berniaga dengan orang-orang beriman. Ya. Jadi 1 huruf sama dengan 1 kebaikan, bukan 1 rupiah, bukan 1000, bukan 1.000.000, 1 kebaikan dikalikan 10. Itu bahasanya bahasa rayuan banget itu, rayuan gombal gitu. Ya. 1 kebaikan itu 1 apa sih gitu? Ya silakan kalian mampu membayangkan 1 kebaikan yang kalian inginkan itu apa. Kemudian Allah lipat gandakan itu 10 kali lipat. Luar biasa ini. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalih. Ya. Jadi bicara tentang Quran, Hamim tanzilum minarrahmanirrahim. Ini Quran ini ya, itu diturunkan dari Ar-Rahman Ar-Rahim, yang begitu melimpah balasan kebaikannya ketika orang itu baca Quran, ketika orang itu menghafal Quran, ketika orang itu mengkaji 1 ayat Quran, ketika orang itu mengamalkan 1 ayat Quran saja. Itu pelipat gandaannya itu luar biasa. Apalagi disunahkan kita membaca basmalah selain ta'awud setiap kita baca Quran. Ini betapa melimpahnya. Nah, jamaah rahimakumullah, di pembacaan kita ya,
terhadap kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada beberapa momen. Kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim itu pertama setiap sholat kita membaca, di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim, itu ada ya Ar-Rahman Ar-Rahim setiap sholat. Yang kedua, setiap membaca Quran kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal, atau juga setiap surat Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di dalam ayat Quran itu mengandung Ar-Rahman, mengandung Ar-Rahim. Ayat Quran mengandung pemberian Allah yang begitu banyak, melimpah, dan juga kontinu. Itu Quran. Ya. Beda dengan amal soleh yang lain. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ya, kita harus bisa merasakan kehidupan bersama Quran itu adalah kehidupan yang menjanjikan kebaikan yang sangat melimpah. Kebaikan yang sangat melimpah. Ketika kita baca Quran disunahkan untuk membaca basmalah, maka itu menjanjikan kebaikan yang luar biasa melimpahnya dan terus menerus. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, pertanyaan mungkin ya, tadi kan hanya 6 kali penyebutan Ar-Rahman Ar-Rahim itu digabungkan, hanya ada 6 tempat di dalam Al-Quran. Tapi nanti ada penyebutan Ar-Rahman Ar-Rahimnya dipisah gitu. Ya, Ar-Rahman sendiri, Ar-Rahim sendiri gitu. Nah, salah satunya adalah di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Dipisah, nggak ada Ar-Rahimnya gitu. Ya. Saking begitu besarnya, luasnya, banyaknya balasan dari Quran, maka yang dipakai katanya adalah Ar-Rahman. Tapi tidak ada janji Ar-Rahim yang artinya kontinu itu. Kalau baca Quran, ya, man qara'a harfan, barang siapa yang baca satu huruf dari Quran itu, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu dikalikan 10. Itu bagaimana melimpahnya balasan Allah ketika kita membaca Quran. Ya. Jadi Ar-Rahman itu menunjukkan bagaimana kekayaan Allah yang tidak pernah takut untuk berkurang, sehingga ngasih balasan siapa yang baca Quran itu ya, satu huruf sama dengan satu kebaikan dikalikan 10. Bukan satu huruf sama dengan 1 juta, bukan. Karena bisa jadi 1 juta itu belum tentu sama dengan satu kebaikan kalau habis untuk makanan. Jadi kalau untuk amal soleh bisa lah gitu, jadi satu kebaikan. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi di surat Ar-Rahman itu disebutkan Ar-Rahman. Berarti ini limpahan kasih sayang Allah yang begitu luas, begitu banyak. Konteksnya, temanya dalam apa sih? Ar-Rahman, melimpah. Ayat keduanya, Allamal Quran. Dialah yang mengajarkan Quran. Allamal Quran. Jadi Quran ini, jamaah rahimakumullah, selain isinya petunjuk, tapi isinya juga kebaikan yang menjanjikan balasan yang luar biasa. Luar biasa. Man qara'a harfan, ya, barang siapa yang membaca satu huruf, ya, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan ini dikalikan 10. Satu huruf, bayangkan. Bapak Ibu baru membuka mulutnya saja gitu ya, ya. Bi gitu, itu satu huruf itu. Bismillah itu ya, bi itu satu huruf, bi. Itu satu kebaikan dikalikan 10. Itu kan luar biasa. Ar-Rahman Allamal Quran. Nah, jamaah rahimakumullah, bulan ini adalah bulan Ramadan yang dikenal dengan Syahrul Quran. Maka ini kesempatan kita untuk mengqadha, untuk mengganti kehilangan-kehilangan kita sebelumnya, untuk mendapatkan balasan dari Allah. Kita ganti, kita qadha di bulan ini.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Quran. Kalimatnya bukan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa, bukan gitu. Ya, meskipun wajib puasanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Supaya kita punya interaksi dengan Quran yang spesial di bulan Ramadan ini. Yang belum lancar baca Qurannya, usahakan di bulan ini lancar. Yang belum bisa, usahakan bisa di bulan ini. Mumpung ini bulan yang penuh keberkahan, semuanya dimudahkan. Yang belum hafal, coba tambah hafalannya. Yang belum paham, coba baca. Semua etape dengan Quran kita jalani, kita tingkatkan. Itulah kunci keberhasilan kita di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan, ya, Syahrul Quran. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.